Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kali ini kita akan membahas terkait masalah materi dengan macam-macam mat. Nah, di sini kita akan mempelajari itu ada 12 mat ya. Jadi macam-macam mat itu dibagi menjadi 12. Nah, sebelum membahas ada 12 mat, maka kita akan memahami dulu. Yang pertama adalah terkait masalah kaidah mat tabi'i yang harus kita pahami dulu. Nah, kaidah mat tabi'i itu ada 4. Yang pertama adalah setiap fathah diikuti alif, ya. Kemudian yang kedua adalah setiap kasroh diikuti ya sukun. Kemudian yang ketiga adalah setiap domah diikuti wawu sukun. Kemudian yang keempat adalah fathah tegak, kasroh tegak, sama domah terbalik. Nah, untuk yang 1, 2, 3 ini ada secara besar kaidah mat tabi'i, macam-macam mat tabi'i nanti. Tetapi untuk yang kaidah yang keempat ini terjadi hanya di mat silah saja, ya. Jadi di huruf domah terbalik itu terjadi pada di kaidah mat silah saja. Nah, contohnya, misalkan tadi contoh yang pertama, kaidah yang pertama setiap fathah diikuti alif. Nah, contohnya salama menjadi salama. Kemudian setiap domah ya, setiap domah dulu ya diikuti wawu sukun. Dolamu menjadi doluma. Doluma menjadi doluma. Ya. Kemudian setiap kasroh diikuti ya sukun. Rohimu menjadi rohimu. Ya. Kemudian ada fathah tegak, kasroh tegak, sama domah terbalik. Ya, saya contohkan di sini ada a, i, u, atau di kaidah mat silah itu ha, hi, hu, seperti itu. Oke, insya Allah paham ya. Jadi harus memahami dulu terkait masalah kaidah mat tabi'i yang dibaca 2 harokat. Karena rumus dasarnya untuk memahami macam-macam mat itu ada di mat tabi'i dulu. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, selanjutnya kaidah yang pertama macam-macam yang pertama macam matnya adalah mat wajib muttasil, ya. Nah, apa itu mat wajib muttasil? Adalah ketika ada mat tabi'i, entah kaidah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga saja ya, karena tadi yang kaidah yang keempat itu hanya digunakan untuk mat silah. Jadi entah fathah tegak, setiap fathah diikuti alif, ataupun setiap kasroh diikuti ya sukun, atau yang kaidah yang ketiga adalah setiap domah diikuti wawu sukun. Ketika bertemu dengan hamzah dalam satu kata, hamzah ya dalam satu kata, maka dibaca 4-5 harokat. Ini menurut Imam Hafiz ya, dari riwayat Satibi. Nah, contohnya as-sama. Nah, as-sama ya. Maka di sini adalah mana mat tabi'inya? Oke, bentar saya minta itu dulu. Oke. Di sini as-sama'i, mat tabi'inya adalah di sini. Ma. Nah, hukum asalnya adalah mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mat tabi'inya adalah kaidah yang pertama, yaitu setiap fathah diikuti alif. Kemudian
setelah itu ada huruf hamzah. Nah, dalam satu kata, maka dia terjadi mad wajib mutasil. Maka dalam Al-Quran ada tanda benderanya atau tanda alisnya ini. Nah, ini menunjukkan adalah mad wajib yang dibaca panjang ya, seperti itu. Kemudian Nah, di sini ada kaidah mad tabi'i yang pertama, yaitu setiap fathah diikuti alif, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka dibaca 4 harokat. Sya'a. Nah, kemudian sawaun. Nah, di sini ada masih mad tabi'i, yaitu kaidah yang pertama, setiap fathah diikuti alif, kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian contoh yang selanjutnya hani'an, ya, kalau diwasolkan kalau maksudnya diwakofkan bacanya hani'a, ya, atau kalau wasol berarti hani'an, ya, tergantung. Hani kita baca dimasukkan aja ya, hani'an, ya. Nah, di sini ada kaidah mad tabi'i yang kedua, yaitu setiap kasroh diikuti ya sukun. Di sini ada ya sukun sebenarnya. Kemudian bertemu hamzah dalam satu kata, maka dibaca mad wajib mutasil. Ya, kemudian contoh yang terakhir tabu'ah, ya. Nah, di sini ada kaidah mad tabi'i yang ketiga. Kemudian bertemu dengan hamzah. Jangan dibaca ini bertemu alif ya. Karena kalau sudah dalam kaidah seperti ini bukan alif tapi hamzah. Tabu'ah, ya. Nah, apa itu? Kenapa terjadi mad wajib mutasil? Karena di sini mad tabi'inya yaitu kaidah yang ketiga, yaitu apa kaidah yang ketiga? Setiap domah diikuti wawu sukun. Sebenarnya di sini ada wawu sukun. Nah, tabu'ah, kemudian ada hamzahnya dalam satu kata, maka terjadilah mad wajib mutasil. Seperti itu. Tetap dibaca 4-5 harokat. Lanjut. Selanjutnya adalah mad jaiz munfasil. Kalau tadi mad wajib mutasil, kalau di sini ada yang kedua mad jaiz munfasil. Munfasil ya. Kalau jaiz gandingannya munfasil. Kalau wajib gandingannya mutasil seperti itu. Nah, ini kalau mad jaiz munfasil itu adalah ketika mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata. Oke, mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata. Cara membacanya sama, yaitu dengan mad wajib mutasil, yaitu 4-5 harokat. Nah, contohnya di sini inna toinaka. Inna. Nah, di sini apa? Oke. Mad wajib mad tabi'i, yaitu kaidah yang pertama, setiap fathah diikuti alif bertemu dengan hamzah di lain kata. Jadi ada dua kata. Ada kata inna, kemudian a. Inna, sesungguhnya a apakah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya inna anzalnahu. Nah, di sini ada mad tabi'i kaidah yang pertama, yaitu setiap fathah diikuti alif kemudian bertemu hamzah di lain kata. Oke. Selanjutnya adalah wama adraka, sama, yaitu kaidah mad tabi'i yang pertama, setiap fathah diikuti alif bertemu dengan hamzah di lain kata. Dibaca 4-5 harokat. Wama adraka. Kemudian wala
Nah, di sini ada kaidah mad tabi'i yang pertama, yaitu setiap fathah diikuti alif, kemudian bertemu hamzah di lain kata. Jadi perbedaannya, kalau mad wajib itu mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, tapi kalau mad jaiz munfasil itu mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang macam yang ketiga, yaitu mad arid lisukun, ya. Baik. Mad arid lisukun itu adalah mad tabi'i bertemu, masih mad tabi'i ya. Mad tabi'i ya bertemu dengan huruf-huruf hidup. Nah, huruf-huruf hidup kemudian ketika kita bacanya di wakof atau diberhentikan, ya. Maka dibaca boleh dibaca 2 atau boleh dibaca 4 atau boleh dibaca 6 harokat, ya. Saya ulangi lagi, mad tabi'i bertemu dengan huruf-huruf hidup, kemudian kita wakofkan di situ, ya. Maka terjadilah mad arid lis sukun. Nah, contohnya sahun. Biasanya saya bacanya 4 harokat. Nah, di sini ada mad tabi'i. Mana mad tabi'inya? Ini hu. Yaitu apa? Mad tabi'i yang ke kaidah yang ketiga, yaitu domatain bertemu dengan wawu sukun, bertemu dengan huruf hidup, kemudian kita wakofkan di sini. Nah, kita wakofkan di sini. Sahun. Atau misalkan dibaca 2 harokat, sahun. Nah, cukup seperti itu. Kemudian dibaca 4 harokat, sahun. Nah, kemudian kalau dibaca 6 harokat, sahun. Nah, ini terjadi mad arid disukun. Kemudian kalau ini mohon maaf, ini min khauf, ini yang lain ya. Kemudian nih di sini Rabbil alamin atau malikin nas. Nah, di sini apa namanya? Mad tabi'i kaidah yang pertama yaitu fathah, setiap fathah diikuti alif kemudian ada huruf hidup. Kita wakofkan di sini. Maka terjadilah mad arid disukun. Ya, kayak tadi. Kemudian Rabbil alamin. Nah, di sini ada mad tabi'i kaidah yang kedua ya, yaitu apa? Setiap kasrah diikuti ya sukun kemudian bertemu dengan huruf hidup, kemudian kita wakofkan ya, kita berhentikan di sini. Nah, gimana kalau kita tidak wakofkan? Apakah masih terjadi mad arid sukun atau bukan? Ya. Nah, ini ketika kita kita wasalkan atau kita teruskan bacaan kita, Rabbil alamina, bla bla bla, ada kata lagi, maka mad di sini misalkan Rabbil alamina, terus kemudian kita wasalkan atau teruskan bacaan kita, maka gugur mad tabi'i, mad arid sukunnya gugur ya. Jadi tidak termasuk lagi mad arid sukun, tetapi dia termasuk hukum bacaan mad tabi'i. Kembali lagi ke hukum asal yaitu mad tabi'i. Ketika kita bacanya diteruskan atau diwasolkan, bukan diwakofkan. Seperti itu ya. Oke, kalau min khauf ini ada kesalahan ya, mohon maaf. Ini hukum bacaan lain, bukan termasuk hukum bacaan mad arid lisukun. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Di sini hukum yang keempat yaitu mad iwad. Ya, mad iwad. Apa itu mad iwad? Adalah ketika ada harokat fathatain ya. Harokat fathatain itu seperti ini. Nah, kemudian dibaca wakof, diberhentikan di sini, selain tak marbutoh, berarti semua huruf hijaiyah selain tak marbutoh, maka dia termasuk hukum bacaan mad iwad. Ya.
dan dibaca hanya 2 harokat saja. Ya, sama seperti mat tabi'i. Dobahan menjadi dobaha karena kita bacanya di wakafkan, maka terjadilah mat iwad, ya. Kemudian qadhan menjadi qadha, ya. Kemudian subahan menjadi subaha, seperti itu. Maka ha di sini ini termasuk mat iwad, ya. Ingat-ingat ha, kemudian la, maka termasuk mat iwad. Tetapi kalau kita wasalkan, bukan lagi termasuk mat iwad, tapi nanti terjadilah hukum bacaan lain, ya. Mat iwadnya menjadi gugur, seperti itu. Nah, contohnya di sini, di contoh yang, mohon maaf. Nah, oke, saya pindah dulu. Nah, contohnya misalkan di sini. Oh, nggak ada nih ya. Nah, kalau yang tak marbutah seperti ini bukan termasuk mat imat. Fil ardi khalifah, berarti bukan dibaca khalifatan. Khalifata, beda ya. Ini tidak termasuk mat iwad. Ya. Nah, paham ya insya Allah. Jadi yang biasanya dibaca ada fathatainnya di akhir kata atau di akhir kalimat, maka fathatainnya gugur menjadi mat tabi'i, ya. Menjadi dibaca 2 harokat, tapi bukan termasuk hukum bacaan mat tabi'i di sini. Karena dia termasuk mat iwad, ya. Tuh. Dobahan, dobaha, qadha, qadha, dobaha, sobaha, subaha. Kemudian bihada masala, bukan dibaca masalan, ya, karena mat iwad di sini. Baik, insya Allah paham ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang mat silah, ya. Tadi berarti apa namanya? Mat tabi'i kaidah yang keempat. Jadi ini pengecualian saja ya, kaidah yang keempat, ya. Mat silah, hanya di sini aja di mat silah. Mat silah itu dibagi menjadi 2, yaitu mat silah qasirah, kemudian yang kedua mat silah tawilah. Nah, kita bahas. Oke, mat silah qasirah, ya, saya jelaskan lagi. Mat silah itu tandanya ada ya, hak domir, ya, tandanya adalah hak domir. Kemudian nanti di apa namanya, pada harokat kaidah mat tabi'i yang keempat. Nah, kita bahas mat silah, ya, mat silah qasirah. Yang kelima apa itu? Yaitu mat silah. Mat silah itu berarti tandanya kita sepakati ya, hi atau hu. Oke, mat silah itu tandanya hi atau hu. Kalau mat silah qasirah itu ketika mat silah baik apa namanya, dia hi atau hu bertemu dengan selain hamzah, ya, maka dia dibaca 2 harokat saja. Jadi selain hamzah dibaca 2 harokat. Contohnya berarti li rabbihi lakanud. Nah, di sini ada mat silah bertemu selain hamzah, maka mat silahnya adalah 2 harokat saja, ya, atau mat silah kecil, ya, termasuk mat silah kecil. Kemudian fa ummuhu, ya, di sini ada mat silah, yaitu mat silahnya hu bertemu dengan selain hamzah. Nah, maka cukup dibaca 2 harokat saja.
Oke, beda lagi ya ketika mad silah tawilah. Kalau mad silah tawilah itu adalah mad silah ya, entah itu hi atau hu bertemu dengan hamzah. Nah, bedanya kalau mad silah qasirah itu selain hamzah, kalau tawilah, kalau mohon maaf ya, ini tawilah, saya koreksi. Tawilah. Oke, belum saya edit tadi. Mad silah tawilah itu mad silah besar ya. Mad silah berarti bertemu dengan hamzah. Maka cara membacanya 2, 4 sampai 5 harokat. Tapi menurut apa namanya? Satibi ya, dia bacanya 4 sampai 5 harokat. Tidak dibaca 2 harokat. Kalau dibaca 2 harokat berarti dia apa namanya? Bukan menggunakan jalur satibiyah yang ada di Indonesia seperti itu ya, beda lagi. Nah, contohnya mildunihi alihah, kita sepakati baca 4 harokat. Mildunihi alihah. Nah, di sini ada mad silah. Mad silahnya apa? Hi, ya, bertemu dengan hamzah. Ya, hamzahnya. Ini sebenarnya hamzah. Ada kepala ainnya. Kalau di Al-Qur'an Utsmaniyah ya, di Al-Qur'an cetakan Mekah atau Madinah, di sini ada kepala ainnya ya, atau hamzahnya. Kalau di Indonesia enggak, cuma alif saja. Nah, Yadunihi alihah, seperti itu. Dibaca 4 harokat. Kemudian malahu ahad. Nah, masilah yaitu masilahnya apa? Hu bertemu dengan hamzah ya. Malahu ahad dibaca 4 harokat. Nah, insyaallah paham ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah mad badal ya. Mad badal itu adalah ciri-cirinya hamzah ya. Oke. Ketika ada hamzah yang dibaca panjang ya, yang dibaca panjang karena ada alif atau ya sukun ya. Oke, saya gambarkan tadi ketika mad badal adalah setiap apa namanya? Huruf hamzah ya. Kemudian dibaca panjang karena ada alif atau karena ada ya sukun. Hamzah kemudian ada ya disukun. Oke. Ya, ada ya di sini kemudian disukun ya. Hamzah, saya ulangi lagi. Hamzah, kemudian karena ada alif atau hamzah karena ada ya sukun. Maka atau wawu sukun ya. Sebenarnya hampir sama dengan mad tabi'i. Ya. Nah, di sini hamzah semua. Maka dibaca 2 harokat ya. Contohnya imana. Nah, di sini ada setiap hamzah diikuti setelahnya ada huruf ya di sukun. Imana, kemudian utu. Nah, di sini ada hamzah bertemu dengan wawu sukun, kemudian amanu ya. Di sini ada hamzah bertemu dengan alif ya. Maka dia termasuk mad badal, bukan mad tabi'i. Apa bedanya mad badal dengan mad tabi'i? Ya, kalau mad badal itu sama ya, apa namanya? Bentar dulu, persamaan dulu. Apa persamaan mad badal sama mad tabi'i? Sama-sama kalau mad badal ada wawu sukun juga, mad tabi'i juga ada. Kemudian di sini ada ya sukun. Kemudian ada alif, sama-sama ya, hurufnya sama. Tapi yang membedakan adalah kalau mad badal itu hanya hamzah saja, ya. Tetapi kalau mad tabi'i itu adalah huruf hijaiyah semuanya masuk, ya, kecuali hamzah. Kalau hamzah berarti hanya miliknya mad badal saja. Tetapi kalau selain hamzah berarti dia termasuk mad tabi'i.
Kaidahnya sama, ya, sama persis kaidahnya sama. Sama-sama setiap fathah diikuti alif, ya. Kemudian setiap ya sukun setiap kasrah diikuti setiap ya sukun sebelumnya harokat kasroh, kemudian setiap wawu sukun ya sebelumnya berharokat domah, sama aja kaidahnya, tapi yang membedakan adalah hamzahnya. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya adalah mad tamkin ya. Mad tamkin di sini ini di Al-Qur'an jarang ya, hanya pada beberapa kalimat saja ya atau beberapa kata aja. Ya, contohnya an-nabiyina huyitum. Nah, seperti itu. Ini jarang ya. Jadi apa itu mad tamkin, yaitu ketika ada ya bertasdid kemudian berharokat kasroh, ya tasdid berharokat kasroh ya bertemu dengan ya sukun ya. Ingat-ingat ya tasdid berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, maka dibaca dua harokat. Contohnya di sini ya. Contohnya, nah di sini an-nabiyina. Nah di sini yina. Tadi katanya iya tasdid. Nah di sini ya bertasdid kemudian berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Ya, an-nabiyina hanya dibaca dua harokat saja. Kemudian contoh yang selanjutnya huitum ya huitum. Nah di sini. Ketika ada ya-nya di tasdid, kemudian ada harokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Ini jarang terjadi di Al-Quran pada kalimat-kalimat tertentu saja. Oke, paham ya? Insya Allah ini mudah, mat tamkin. Oke, selanjutnya mat lalin atau biasanya disebut mat lain. Ya. Oke, mat lin itu adalah ketika ada fathah ya diikuti wawu sukun. Saya gambarkan. Ketika ada setiap fathah ya diikuti wawu sukun. Nah, apabila misalkan di sini ada hurufnya. Atau setiap ya sukun ya. Berarti yang kedua adalah setiap fathah diikuti ya ya sukun, kemudian bertemu dengan huruf hidup. Di sininya ada huruf hidup. Kemudian kita wakafkan di sini. Maka terjadilah hukum mat lin atau mat lain. Cara membacanya ada yang dibaca 2 harokat, ada yang dibaca 4 harokat, ada yang dibaca 6 harokat. Ya, oke, diingat-ingat ya. Setiap ketika ada setiap fathah ya, kemudian bertemu dengan wawu sukun atau bertemu dengan ya sukun, kemudian kita wakafkan di situ, maka terjadilah mad lin atau mad lain. Contohnya al-bait. Ya, kita baca al-bait. Nah, kita wakafkan di sini. Ya. Maka dia termasuk hukum bacaan mad lin. Kenapa? Karena di sini ada setiap fathah, kemudian setelahnya adalah ya sukun. Nah, ini. Maka dibaca mad lain, kemudian diwakafkan. Kemudian yaum. Ya. Oke, lanjut. Mohon maaf. Kenapa di sini mad lain? Karena ada setiap fathah diikuti wawu sukun. Kemudian an-naum. Ya. Nah, di sini setiap fathah diikuti wawu sukun bertemu dengan huruf hidup, maka dia termasuk hukum mad lin. Ya. Oke, kita contohkan yang dibaca 2 harokat, 4 harokat, sama 6 harokat pada kalimat al-bait. Ya, kita baca 2 harokat al-bait. Kemudian 4 harokat al-bait. Kemudian yang ke-6 al-bait. Nah, seperti itu. Oke, paham insya Allah ya. Kemudian mat lazim. Nah, mat lazim ini dibagi menjadi 2 dulu ya. Nah, mat lazim
mat lazim dulu dibagi menjadi dua, yaitu mat lazim kilmi atau kalimi, atau kemudian mat lazim harfi. Ya. Nah, kita bahas yang sebelah sini dulu. Mat lazim kalimi atau kilmi biasanya disebut itu dibagi menjadi dua juga, yaitu mat lazim kilmi mukhafaf. Yang kedua, mat lazim kilmi mutsaqal. Ya. Kemudian mat harfi. Mat lazim harfi maksudnya dibagi menjadi dua. Mat lazim harfi mukhafaf. Kemudian yang terakhir mat lazim harfi mutsaqal. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke. Selanjutnya di mat lazim harfi dulu ya. Oke, mat lazim harfi mutsaqal dulu ya. Oke, apa itu mat lazim harfi mutsaqal? Nah, ketika di sini ada mat ya, mat tabi'i berarti bertemu dengan tasdid dalam huruf ya, maka dibaca 6 harokat. Nah, ini bisa terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah ya, atau huruf-huruf dalam dalam Al-Qur'an alif lam mim. Nah, di sini kalau kita kita jabarkan ya seperti ini, alif, kemudian lam, kemudian mim. Jadi menjabarkan nama-nama huruf hijaiyah dulu, kemudian kita analisis mana mat tabi'inya ya. Alif, lam. Nah, di sini mat lazim harfinya terjadi nih. Lam. Nah, di sini ada mat tabi'i kaidah yang pertama, kemudian bertemu dengan huruf yang ditasdid ya. Alif, lam, nah, kemudian yang kedua alif lam mim ra. Nah, alif lam mim sama ra. Yaitu alif kaidah mat tabi'i yang pertama, kemudian bertemu dengan huruf hidup sama. Alif lam mim ra. Ya. Jadi cara membacanya yang selamnya ini dibaca 6 harokat kemudian masuk ke gunahnya mim seperti itu. Kemudian alif lam mim shad. Kemudian to sin mim. O sin sama mim, yaitu sinnya di sini adalah mat tabi'i kaidah yang kedua, kemudian bertemu dengan huruf hidup. Huruf yang bertasdid maksudnya. Nah, ini termasuk mat lazim harfi mutsaqal. Pada kalimat ini saja ya, alif lam mim. Kemudian yang ada tasdidnya. Kalau selebihnya berarti dia termasuk mat lazim harfi mukhafaf. Ya, mat lazim harfi mukhafaf itu adalah ketika ada mat bertemu mat tabi'i ya, bertemu dengan huruf ya. Nah, terjadi pada kalimat ini saja. Sin ya. Sin. Sod ya. Ini kalau dijabarkan jadi sod. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini ada mat tabi'i kemudian bertemu dengan huruf, maka di sini dibaca 6 harokat. Sod. Kemudian di sini sama dengan kof ya, kof. Oke. Kof nun. Berarti kalau nun, nah seperti ini tulisannya. Tulisan aslinya seperti ini ya, nun. Nah, mat tabi'i kaidah yang ketiga bertemu dengan huruf hidup. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini terjadi pada kalimat pada kata ini saja ya. Oke, kemudian kita lanjut ke mat kilmi atau kalimi. Mat kalimi tadi dibagi menjadi dua ya. Yang pertama kita bahas mat lazim kilmi mutsaqal, yaitu mat huruf mat tabi'i bertemu dengan bertemu tasdid dalam kalimat. Nah,
dibaca 6 harokat ya. Nah, di sini kita analisis yaitu ketika mat ya, di sini mat tabi'i kaidah pertama yaitu apa? Setiap fathah diikuti alif kemudian bertemu dengan huruf yang ditasdid. Maka terjadilah mat lazim kilmi mutsaqal ya. Dibaca 6 harokat al-haqqah. Nah, seperti itu ya. Kemudian ta'murun ya. Di sini setiap domah diikuti wawu sukun bertemu dengan huruf yang ditasdid. Maka terjadilah mat lazim kilmi mutsaqal. Oke, selanjutnya mat lazim kilmi mukhaffaf berarti ini tidak huruf yang hanya bertemu dengan huruf saja ya atau kalimat. Contohnya adalah mat ya. Bentar dulu. Mat bertemu dengan sukun dalam kalimat ya. Mat bertemu dengan sukun dalam kalimat. Di sini terjadinya matnya mat silah ya, tapi yang setiap alif kemudian alif ada fathah tegaknya. Nah, ini termasuk mat kaidah mat yang keempat yaitu terjadi di kata huruf ini aja. Ketika ada alif kemudian di fathah tegak. Ya, kemudian bertemu dengan huruf yang disukun. Nah, seperti itu. Nah, ini terjadi juga pada cuma kalimat ini aja. Dibaca 6 harokat dulu, baru masukkan ke huruf lam. Ana. Ya, kemudian ana. Seperti itu. Maka terjadilah mat lazim kilmi mukhaffaf. Oke. Dan yang terakhir, alhamdulillah. Yang terakhir adalah mat farqi. Mat farqi itu adalah mat badal bertemu dengan tasdid. Apa itu mat badal? Tadi ya. Setiap fathah, setiap kemudian i, ya, u, tapi hurufnya adalah hamzah. Yaitu mat badal bertemu dengan tasdid dalam kalimat, ya. Dalam kata ya, maka dibaca 6 harokat. Contohnya qul adzakaraini. Nah, dibaca dulu panjang a-nya dulu 6 harokat kemudian langsung dimasukkan huruf b-nya dzal. Nah, ini terjadi pada kata ini saja dalam Al-Qur'an. Qul adzakaraini. Kemudian Allahu ya. Mana mad badal? Mad badal bertemu dengan huruf yang ditasdid. Kemudian mad badal bertemu dengan huruf yang ditasdid. Nah, itu terjadilah mad farqi namanya. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.